Saudara-saudara, jangan pernah takut dengan hidup Anda. Jangan pernah takut karena Allah selalu bekerja. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang spesial dengan cara spesial. Untuk mendatangkan atau menghasilkan sebuah kado yang spesial. Teruslah tonton video ini karena Anda akan diberkati dan sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya menyadari bahwa hari-hari ini ada begitu banyak orang meragukan Tuhan karena persoalan hidup, karena begitu banyak badai hidup yang menghantam mereka. Sehingga ketika mereka berseru, ketika mereka berdoa, ketika mereka berharap kepada Tuhan, mereka tidak melihat sesuatu terjadi. Lalu mereka menjadi putus asa, mereka menjadi kecewa, mereka menjadi orang yang hilang harapan. Nah, itu sebabnya saya mau pesan lewat khotbah ini, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, apapun kondisi Anda, dimanapun Anda berada, saya meyakini bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dan saya masih meyakini Allah masih bekerja sampai hari ini untuk menolong setiap orang yang percaya, yang sedang berharap kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah tema kecil bagi kita sekalian. Jangan takut, Allah turut bekerja. Jangan takut sebab Allah turut bekerja. Jangan takut karena Allah masih mau bekerja untuk kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Allah dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Sebuah ayat yang emas, ayat yang cukup terkenal bagi kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita belajar beberapa hal. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah turut bekerja. Saudara-saudara, dan ketika kita bicara tentang Roma 8 ayat 28, sebuah janji Allah yang luar biasa bagi kita orang percaya. Jangan pernah takut karena saya percaya Allah kita adalah Bapa yang baik. Dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu bekerja dan kadang-kadang dia bekerja tak terlihat oleh mata kita, mata jasmani kita. Tetapi secara iman kita harus sadar bahwa Allah tidak membiarkan orang percaya ditinggalkan bergumul sendiri karena Allah selalu bekerja. Dari dulu Allah suka bekerja bagi tokoh-tokoh Alkitab. Dari dulu Allah suka bekerja bagi orang-orang susah, orang-orang yang punya beban berat, orang-orang yang punya pergumulan. Yusuf misalnya, Allah turut bekerja sehingga dia yang dijual, dia yang difitnah akhirnya menjadi orang luar biasa. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya meyakini bahwa janji Tuhan ini masih berlaku dan masih benar-benar menjamin kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mulai bahas Allah turut bekerja. Karena itu jangan takut saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita akan bahas tentang rahasia Allah turut bekerja. Pertanyaan saudara-saudara adalah, kalau Allah turut bekerja, mengapa Tuhan sampai hari ini saya belum melihat pertolongan Tuhan? Mengapa saya belum melihat mujizat? Mengapa saya belum melihat rencana Allah digenapi? Nah, mari kita pahami, saudara-saudaraku, sebenarnya Allah telah bekerja sejak awal kita punya persoalan, sejak awal kita punya badai hidup. Mari kita baca. Saudara-saudara, ada tiga hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tiga hal yang saya mau sampaikan kepada saudara mengenai Allah turut bekerja. Karena itu jangan takut. Saudara-saudara, yang pertama ada pertanyaan, kapan Allah mulai bekerja? Saudara-saudara, dikatakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Kata sekarang menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menunda-nunda untuk menolong saudara. Kata sekarang sedang bicara bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Allah tidak pernah terlambat bekerja. Saudara-saudara, jadi kata sekarang bukan hanya Allah mulai bekerja pada waktu kita lahir atau pada waktu kita punya persoalan. Sebenarnya Allah telah bekerja jauh sebelumnya. Kalau saudara membaca Alkitab mengatakan kepada Yeremia, Tuhan telah mengenal dia sejak dia ada dalam kandungan. Dan saya percaya bukan hanya dalam kandungan. Engkau jauh sebelum ada dalam kandungan, Allah sudah punya cara untuk bekerja. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kata kita tahu sekarang, berarti Allah mulai bekerja sekarang. Pada waktu saudara punya masalah sekarang, dia bekerja. Sebenarnya ini sedang bicara bahwa Allah tidak pernah bekerja terlambat. Dia tidak pernah menunda-nunda. Jadi yang pertama, ayat ini sedang bicara bahwa Allah bekerja tidak terlambat. Saudara-saudara, dia bekerja tepat waktunya,
Tapi yang kedua, kata sekarang dia sedang bicara tentang dia tidak akan tunda-tunda. Saudara-saudara, kalau dia lihat persoalanmu, dia lihat badai hidup saudara, saya meyakini bahwa Tuhan akan bekerja. Dia tidak akan tunda. Dia bekerja tepat pada waktunya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau saudara-saudara dalam beban, dalam persoalan, dalam badai hidup, dalam menghadapi tantangan hidup, saya mau bilang sama saudara, jangan pernah menyerah, karena Allah tidak pernah menunda-nunda. Saudara-saudara, orang yang menolong kita bisa menunda, orang yang akan tolong kita bisa tunda, orang-orang yang membantu kita bisa tunda, tapi Allah tidak pernah tunda. Apalagi kalau dia lihat Anda sedang ada dalam himpitan beban berat, saya percaya dia tidak akan menunda-nunda. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan akan bekerja dan terus bekerja dan tidak pernah terlambat. Dia bekerja bagi kehidupan saudara dan saya. Ibu bapak sekalian, dari ayat ini kita belajar satu hal lagi, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Sekali lagi kata sekarang sedang menunjukkan bahwa Allah terus dan terus masih mau bekerja. Soal waktu, saya percaya kalau dia mulai bekerja dari dulu atau sekarang, maka saya percaya kalau dia mulai kerja dari sekarang, tunggulah 5 tahun yang mendatang, tunggulah 2 tahun yang mendatang, tunggulah 7 tahun yang mendatang, tunggulah 10 tahun yang mendatang. Saudara-saudara, bagaikan orang bekerja untuk sebuah bangunan, dia tidak langsung jadi, dia bekerja mulai sekarang supaya 3 tahun atau 1 tahun atau 6 bulan ke depan menghasilkan sebuah rumah yang besar. Dan saya percaya Allah kita sedang bekerja. Kita hanya tunggu waktu yang tepat supaya proyek Allah untuk menyelesaikan persoalanmu selesai. Sekali lagi, Tuhan bekerja mulai dari sekarang. Karena itu jangan pikir bahwa Allah telah meninggalkan Anda. Jangan pikir bahwa Allah telah membuang Anda. No, Allah telah bekerja. Pertanyaan Anda adalah, kalau Allah sudah mulai kerja dari dulu atau sekarang, kenapa belum ada hasil? Saudara-saudara, segala sesuatu ada proses, ada waktunya. Semua yang kita kerjakan, sekalipun kita sudah kerjakan hari ini, tidak harus kita lihat jadinya. Saudara-saudara, orang yang masak saja, walaupun dia kerja sekarang, dia harus butuh 15 menit, setengah jam untuk melihat hasil masakannya. Apalagi semakin kerasnya makanan, misalnya daging yang keras, maka dia butuh makin banyak waktu. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk suamimu yang keras dengan waktunya yang tersendiri. Tapi dia sudah mulai kerja. Itu yang harus Anda menjadi pegangan Anda. Bahwa dia sudah mulai kerja. Kalau dia sudah mulai bekerja, dengar baik-baik, dia akan menuntaskan pekerjaannya. Kalau dia sudah mulai bekerja, semua pasti beres. Kalau dia sudah mulai bekerja, jangan pernah ragu. Dia pasti menyelesaikannya. Dan penyelesaiannya itu adalah penyelesaian yang terbaik atas hidup dan persoalanmu. Saudara-saudara, yang kedua, kalau pertanyaan kita lewat ayat ini adalah kapan Allah mulai bekerja, waktu kapan Tuhan bekerja, dikatakan sekaranglah waktunya, atau kita tahu sekarang Allah sudah mulai bekerja dari sekarang. Yang kedua, saudara-saudaraku diberkati Tuhan, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saudara-saudara, dengan siapa Tuhan bekerja? Dengan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik, Allah turut bekerja. Jadi saudara-saudara, yang kedua, cara Allah bekerja, saudara-saudara, itu bukan hanya Allah sendiri. Allah membutuhkan partner, yaitu saudara. Saudara-saudara, dia bilang Allah turut bekerja, berarti Allah tidak kerja sendiri. Memang kita tahu bahwa Allah besar, Allah maha kuasa, dia bisa kerja tanpa siapapun. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita kerja sama. Dikatakan Allah turut bekerja, berarti kata turut, berarti Allah tidak kerja sendiri. Allah butuh manusia, dan manusia itu bukan siapa-siapa, bukan tetanggamu, bukan keluargamu, bukan sahabatmu, tapi dirimu sendiri. Contoh paling gampang, ada orang berkata, mengapa masa depan saya suram? Ya, Allah sudah bekerja, Allah sudah membuat engkau sehat misalnya, Allah sudah membuat engkau pintar misalnya, Allah sudah kasih engkau uang untuk bisa bayar uang kuliah dan sebagainya. Tapi kenapa Anda tidak bisa mencapai? Karena Anda sendiri tidak bekerja membantu Allah, dalam tanda kutip. Misalnya untuk anak sekolah, bagaimana engkau bisa jadi seorang tentara, polisi, punya masa depan yang luar biasa? Allah mau bekerja, tapi Anda sendiri tidak mau sekolah, Anda sendiri tidak mau berusaha, Anda tidak mau belajar misalnya. Ini yang saya bilang,
Cara Allah bekerja bukan hanya bicara tentang waktu, tapi Allah bicara butuh partner, yaitu saudara dan saya. Bagaimana Anda mau dipakai Tuhan, seorang hamba Allah, kalau saudara tidak menyiapkan firman Allah dengan baik, saudara tidak punya jam-jam doa, saudara tidak melayani sungguh-sungguh, saudara tidak ada urapan, saudara-saudaraku, tenggelamlah dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau begitu, Allah tidak hanya bekerja sendiri, Allah butuh partner, kerjasama kita, saudara-saudaraku yang diberkati. Karena itu kalau Anda mau Tuhan tolong Anda harus bekerja. Misalnya contoh paling gampang bagi seorang istri yang sedang berdoa untuk suaminya, untuk keluarganya atau suaminya yang keras kepala, yang tidak mau bertobat. Saya mau bilang sama saudara, bagaimana Allah mau turut bekerja kalau engkau di rumah menyakiti hati suamimu, engkau mengecewakan dia, engkau tidak pernah menyenangkan dia. Bagaimana dia mau lihat Tuhan dalam hidupmu? Dan bagaimana dia mau bertobat kalau dia tidak melihat engkau mengasihi dia, mencintai dia, dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi Allah turut bekerja, bukan sekedar dia bekerja, tapi dia mau supaya ada kerjasama antara kita, yaitu saudara dan saya. Saudara-saudara, lihat Yusuf, sekalipun Tuhan punya rencana atas hidupnya, bahwa satu waktu dia akan jadi seorang yang luar biasa, Yusuf harus kerjasama, yaitu pertama, dia harus jaga hidupnya. Waktu dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak terganggu. Kenapa? Karena dia sadar ada bagian Tuhan bekerja, dan ada bagian dia. Saudara-saudara, kalau mau lihat Allah campur tangan, Allah bekerja dalam hidupmu, maka dengar baik-baik, harus ada kerjasama. Bukan hanya Allah yang bekerja untuk saudara, tapi juga saudara-saudara, saudara harus bekerja untuk Allah, atau bekerja bersama-sama dengan Allah. Jadi kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara dikatakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pertanyaan ketiga, saudara-saudaraku yang diberkati, untuk siapa atau untuk apa dia bekerja? Sekali lagi, poin yang ketiga, untuk apa dia bekerja? Kalau pertama, kapan dia bekerja? Waktu dia bekerja. Yang kedua, Allah turut bekerja bicara tentang dia tidak kerja sendiri, dia butuh Anda, dia butuh kerjasama dengan kita. Tapi yang ketiga, untuk apa dia bekerja? Ini pertanyaan bagus. Dikatakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, saudara-saudara, kalau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mengapa Anda yang memilih untuk hidupmu menjadi buruk? Mengapa engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Mengapa engkau terlena dengan hidupmu? Padahal dia berkata, aku akan mendatangkan kebaikan. Jadi pekerjaan Allah selalu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara baca kitab Kejadian, selalu Tuhan menutup dengan ini. Setiap kali dia menyelesaikan sebuah karyanya, saudara, selalu dia tutup dengan ini. Lalu Allah melihat segala sesuatu itu baik adanya. Saudara perhatikan ini. Dia selalu tutup dengan mengatakan, lalu dilihatnya Allah, segala sesuatu itu baik adanya. Jadi, saudara-saudara, Allah tidak pernah bekerja buruk. Allah bekerja the best. Allah bekerja hasilnya terbaik. Saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, persoalannya adalah, maukah kita diproses untuk mendatangkan kebaikan? Maukah kita waktu Allah bekerja? Nah, persoalannya, waktu Allah bekerja kadang-kadang tidak sesuai mau Anda. Waktu Allah bekerja kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan Anda. Waktu Allah bekerja kadang-kadang tidak sesuai keinginan Anda. Itu masalahnya. Itu sebabnya banyak orang kecewa. Karena cara-cara Allah bekerja itu sangat berbeda dengan cara kita bekerja atau cara pola pikir kita. Misalnya kalau saudara baca orang Israel, Tuhan tidak pimpin lewat tanah subur, Tuhan tidak pimpin lewat tanah-tanah pengharapan atau tanah-tanah yang menghasilkan buah bermakanan, tapi dia pimpin orang Israel lewat padang gurun, saudara-saudara. Tapi semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Mengapa? Mari kita lihat. Saya mau jelaskan, saudara, kenapa dia pimpin lewat padang gurun? Padahal kita tahu padang gurun tidak ada makanan, tidak ada air. Tapi kenapa dia pilih lewat itu? Karena dia mau datangkan kebaikan. Datangkan kebaikan model apa? Di padang gurun yang panas, penuh binatang jahat, perampok yang bisa membunuh orang Israel. Jawaban saya satu. Pertama, untuk mendatangkan kebaikan untuk imanmu. Atau imannya orang Israel. Saudara-saudara, lihat. Bagaimana Allah mau campur tangan, saudara-saudara? Orang Israel, orang-orang pintar yang diberkati Tuhan. Dan mereka selalu mengandalkan kemampuan mereka sampai hari ini. Kita tahu orang Israel begitu hebat dan pintar. Nah, mengapa Tuhan pimpin lewat itu? Karena Allah ingin mendatangkan kebaikan. Saudara, mendatangkan kebaikan bagi iman mereka. Saudara lihat,
pada waktu mereka di padang gurun, mereka tidak ada makan, mereka tidak ada minum. Lalu Tuhan datang dan menolong mereka, memberi mereka mana, memberi mereka makanan yang tidak mereka makan, dan air keluar dari batu. Saudara, apa artinya? Tuhan sedang punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi imanmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bilang sama saudara, Allah tidak pernah salah bekerja. Allah pasti bekerja dengan cara yang terbaik untuk menghasilkan yang terbaik. Sekali lagi, Allah suka bekerja dengan cara terbaik untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda, saudara-saudara, untuk menghasilkan produk yang terbaik. Saudara-saudara lihat barang-barang elektronik. Selalu setiap alat-alat disambung dengan solder, sebuah alat pemanas yang dapat mencairkan timah. Saudara-saudara, bagaimana bisa menghasilkan handphone yang baik, televisi yang baik, kalau tidak bekerja dengan cara yang luar biasa, yaitu dengan dipanaskan. Saya percaya kalau handphone itu manusia, saya percaya kalau televisi itu manusia, mereka memberontak dan berkata, ini terlalu panas, ini tidak enak. Tapi waktu mereka jadi sebuah televisi, lalu orang membeli harga dengan 30 juta, 20 juta, apalagi TV smart. Sekarang, saudara-saudara, saya ingat pada waktu TV smart pertama keluar harga sekitar 20 sampai 40-an juta. Saudara, apa artinya? Saudara, sesuatu yang baik itu adalah hasil kerja dari pembuat sendiri, perancang itu sendiri. Demikian, kalau saudara mau lihat Allah bekerja dengan cara yang terbaik, izinkan Tuhan yang kerja. Karena apapun keadaan saudara, dengan cara apapun, bahkan kadang-kadang Tuhan mau mendatangkan sesuatu yang baik, kadang-kadang dia harus melukai saudara. Saudara-saudara dengar baik-baik, kadang-kadang dia harus izinkan saudara terluka. Misalnya, saudara-saudara, untuk menghasilkan karet dari pohon karet, saudara-saudara tidak bisa diambil langsung. Dia harus disayat, baru bisa menghasilkan darah atau getah, sehingga menghasilkan karet terbaik. Demikian hidup Anda. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang mengecewakan. Dari yang mengecewakan sebenarnya, Tuhan sedang mendatangkan kebaikan bagi saudara. Contoh paling gampang, obat yang pahit. Rata-rata obat pahit. Kenapa? Karena pahit identik dengan obat. Obat itu mendatangkan kesembuhan. Saudara-saudara, berbeda dengan gula yang terasa manis. Kadang-kadang orang makan gula begitu banyak. Orang menikmati tapi menghasilkan penyakit. Saya percaya apapun cara Tuhan, kadang-kadang mengecewakan. Tapi dengar, hal-hal itu kadang-kadang Tuhan pakai untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan mau mendatangkan kebaikan untuk karakter hidup saudara dan saya. Kita yang sombong, kita yang angkuh, kita yang merasa diri hebat, kita yang merasa diri bisa. Kadang-kadang Tuhan harus kerja untuk mendatangkan kebaikan lewat persoalan, lewat orang lain. Supaya apa? Supaya kesombongan, keangkuhan kita, supaya rasa percaya diri kita yang berlebihan ini, yang tidak mau mengandalkan Tuhan ini, direndahkan. Dan akhirnya kita berubah. Kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Kita menjadi orang yang berharap kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang benar-benar akhirnya menikmati semua rencana Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, kalau Allah bekerja, belajarlah bersyukur. Sekalipun itu kelihatannya mengecewakan. Kadang-kadang Allah bekerja lewat berita duka, kematian, sakit, penyakit. Allah mau kerja. Ada orang yang tidak pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan dia sakit, dia hampir mati, dan di situ dia sadar bahwa hidupnya akan sebentarlah selesai, dan dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang Tuhan gunakan, jangan pernah salahkan Tuhan. Ayub pernah mengalami penderitaan, dia tidak pernah salahkan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu pemilik kehidupan selalu bekerja sesuatu untuk menghasilkan yang terbaik. Ayub sadar itu. Berbeda dengan istrinya. Istrinya selalu menyalahkan Tuhan, istrinya selalu menyalahkan hidup, istrinya selalu menyalahkan orang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau bilang sama saudara, proses Tuhan tidak enak. Tapi saya meyakini kita tunggu waktu. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang menjengkelkan. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang menyusahkan kita. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang mengecewakan kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya meyakini, saya percaya Tuhan pasti luar biasa. Saya berpikir, kenapa dulu waktu saya SD, kenapa Tuhan kasih saya guru-guru yang jahat luar biasa. Setiap kali mengajar, kalau saya tidak bisa, mereka ketuk kepala saya. Walaupun sebenarnya kalau sekarang, zaman sekarang kena HAM. Tapi zaman dahulu saya pikir, kenapa mereka harus berhadapan dengan saya? Kenapa saya lahir dari orang tua yang cukup tegas dan keras.
Ada waktu saya pikir-pikir, renung dulu-dulu. Dan sampai hari ini saya baru sadar. Tuhan pakai semua yang saya pikir itu kurang bagus. Sekarang menghasilkan kehidupan saya hari ini. Dan saya percaya Bapa di sorga juga pakai hal-hal yang mengecewakan untuk Anda bisa melihat masa depan. Dengar baik-baik. Karena itu saudara-saudara, janganlah menangis terlalu banyak untuk persoalan hari ini. Karena itu persoalan hari ini akan membuat engkau tertawa sebanyak-banyaknya. Sekali lagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah menangis untuk hal-hal yang terjadi hari ini. Karena Tuhan akan pakai hal ini, persoalan ini yang membuat engkau menangis, akan membuat engkau tertawa satu waktu. Saudara-saudara, apa maksud saya? Saudara-saudara, ada begitu banyak. Saudara-saudara, tadi saya bilang, ada guru yang jahat, ada guru yang kadang-kadang jahat begitu luar biasa, memukul kita, mendidik kita, membentak kita. Dan kalau hari ini kita bisa baca, kita bisa tulis, kita bisa hitung, bukankah karena mereka? Karena itu saudara jangan pernah menyalahkan hari ini, apalagi masa lalu. Karena saya percaya masa lalu dan hari ini adalah rel yang terbaik untuk kita sampai pada tujuan akhir daripada rencana Tuhan. Dan saya percaya apapun, rumah tanggamu yang sedang ada dalam badai dan persoalan, anak-anakmu yang sedang menyusahkan saudara, pergumulanmu yang panjang, beban hidupmu yang berat, itu adalah cara Tuhan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah, satu waktu engkau akan berkata terima kasih Tuhan, karena engkau sungguh luar biasa. Saya kasih contoh yang terakhir, saudara-saudaraku, kita baru saja dengar pesawat Sriwijaya akhirnya jatuh, saudara-saudara. Dan ada satu keluarga yang kalau tidak salah dari Sulawesi akhirnya selamat. Kenapa? Karena ternyata waktu dia pergi, dia hanya menggunakan rapid test. Nah, hari-hari ini Tuhan pakai COVID, saudara-saudara. Dan pada waktu dia mau naik pesawat, dia ditolak karena surat yang dia bawa hanya rapid test. Padahal yang dibutuhkan minimal PCR, saudara-saudara, atau antigen, saudara-saudara. Dan tapi ternyata apa? Rapid antigen, tapi apa yang terjadi? Dia ditolak, dan saudara-saudara dia marah karena dia tidak bisa lanjut dengan pesawat. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Ini yang terjadi. Setelah beberapa jam kemudian dia dengar pesawat itu jatuh. Lihat, hal itu mengecewakannya, tapi membuat dia tersenyum, bahkan dia menangis bukan karena kecewa lagi, tapi tangisannya adalah tangisan sukacita, tangisan haru, karena ternyata Allah bisa pakai sesuatu yang mengecewakan untuk menyelamatkan mereka. Demikian dengan kita, untuk menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan hidupmu, menyelamatkan masa depanmu, menyelamatkan pelayananmu. Kadang-kadang Tuhan harus izinkan kita melewati sesuatu yang mengecewakan. Dan yang terakhir, kalau dia katakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Saudara-saudara, yang terakhir, untuk siapa dia bekerja? Dua. Satu, untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, siapa orang yang mengasihi Tuhan? Saya percaya yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang apapun yang terjadi, tantangan apapun yang terjadi, itu tidak membuat dia kecewa apalagi meninggalkan Tuhan. Contoh, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka orang yang cinta Tuhan, mereka orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pada waktu mereka disuruh menyembah patung Nebukadnezar, mereka tidak mau. Padahal api dipanaskan 7 kali untuk membakar mereka. Mereka bisa kecewa. Kenapa? Karena Tuhan tidak membela mereka. Bahkan mereka dilemparkan ke dalam api. Tapi akhirnya karena mereka setia, mereka mengasihi Tuhan, mereka tidak kecewa. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Ini yang terjadi. Allah turut bekerja dan akhirnya mereka bebas dari api yang panas 7 kali lipat itu. Saya percaya bahwa orang yang mengasihi Tuhan, Allah selalu bekerja. Allah selalu bekerja untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Allah tidak bekerja untuk semua. Saya meyakini bahwa Allah bekerja secara umum untuk semua orang. Tapi Allah bekerja secara spesial untuk orang spesial. Sekali lagi, saya meyakini Allah bekerja spesial untuk orang-orang yang spesial. Yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Sekalipun prosesmu tidak enak, tapi Allah selalu menyediakan kado-kado spesial bagi orang-orang spesial, yaitu orang-orang yang mencintai Tuhan. Siapa orang yang mencintai Tuhan? Mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang mengasihi firman, mereka yang taat beribadah, mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang cinta Tuhan, mereka yang mengasihi Tuhan sekalipun keadaan mereka terpuruk, mereka tetap mencintai Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau bilang sama saudara, Allah masih bekerja dan akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan hanya mau bekerja untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, itu tidak berarti bahwa orang tidak mengasihi Tuhan tidak bekerja. Buktinya mereka kaya, mereka luar biasa, mereka juga pintar.
Tapi saya mau bilang sama saudara, Allah selalu bekerja spesial untuk orang-orang spesial, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, jadilah orang spesial. Karena Allah punya rencana spesial. Saudara-saudara, jangan pernah takut dengan hidup ini. Pertama, karena apa? Mengapa Anda tidak perlu takut? Apapun persoalan, apapun badai hidup, apapun tantangan yang sedang kita lihat di depan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena, dengar baik-baik. Satu, karena Allah sudah bekerja. Kata kita tahu sekarang berarti Allah sudah kerja. Allah bekerja tidak terlambat dan Allah bekerja tepat waktu. Itulah hal yang pertama. Yang kedua, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, atau Allah turut bekerja, bicara tentang Allah tidak bisa kerja sendiri. Allah butuh Anda, kerjasama Anda. Ada bagian Allah dan bagian Anda. Yang ketiga, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang ketiga, untuk apa Allah bekerja tadi jelas. Untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun dengan cara-cara yang tidak baik. Tapi itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan pernah marah kalau Anda kekurangan mungkin lewat persoalan, sakit, penyakit. Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, untuk siapa Allah bekerja? Untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara, mereka yang mengasihi Tuhan, jangan pernah takut dengan hidupmu, jangan pernah takut dengan berkatmu, jangan pernah takut dengan masa depanmu, jangan pernah takut dengan badai hidupmu. Karena Tuhan selalu bekerja spesial untuk orang-orang spesialnya. Dan mendatangkan kado spesial untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.